Ne bis in idem. Ne bis in idem. Teman-teman, ini ungkapan bahasa Latin. Ne bis in idem dalam bahasa Indonesia tidak boleh dua kali dalam hal yang sama. Ne bis itu artinya tidak boleh dua kali. In idem dalam hal yang sama. Ini soal rumusan untuk hukum. Dan saya dengar, saya bukan kuliah ilmu hukum, tetapi saya dengar dan saya baca bahwa istilah ne bis in idem ini itu ungkapan yang biasa untuk orang-orang yang studi hukum dan para ahli hukum, para polisi, jaksa, hakim, mereka sangat paham dengan istilah ini. Ne bis in idem. Tidak boleh dua kali dalam hal yang sama. Maksudnya, seorang diadili atas kesalahan yang sama, tidak boleh dua kali. Dengan kata lain, seorang itu kalau sudah dijatuhi hukuman untuk perkara yang sama, tidak boleh diadili lagi dan diberikan hukuman atas perkara yang sama itu. Ne bis in idem. Tidak boleh dua kali dalam tuduhan dan hukuman atas peristiwa kejahatan yang sama. Ini kenapa dirumuskan demikian? Karena pernah ada kesalahan fatal yang tercatat dan itu yang dipakai oleh hukum Romawi dan kita sampai sekarang pada tahun 2026 ini juga tetap memakai istilah ini, ne bis in idem. Jadi kalau satu orang sudah ditangkap, diadili, dan dia dijatuhi hukuman, misalnya 4 tahun, lalu kemudian sesudah 4 tahun dia keluar dari penjara, tangkap lagi, adili lagi untuk kejahatan yang sama, hukum lagi 4 tahun lagi. Itu tidak boleh. Ini yang namanya tidak adil dan itu yang dilarang dalam prinsip hukum ne bis in idem. Teman-temanku, sekarang saya bukan mau bicara tentang rumusan hukum ini. Yang saya mau bicara ialah sesuai dengan bidang tugas saya, yaitu bidang pastoral, kitab suci. Istilah ini muncul dari peristiwa ketidakadilan yang sangat besar yang terjadi atas diri Tuhan Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus ini Tuhan dan dia hadir di muka bumi dalam rupa manusia, seorang pemuda pada umur 33 tahun di tanah Yahudi. Dia ditangkap dan dihukum. Dan waktu itu ada penguasa Romawi dan penguasa Yahudi. Penguasa Romawi dalam diri Pilatus, penguasa Yahudi dalam diri Raja Herodes, dan para ahli hukum, para tua-tua adat waktu itu, para ahli hukum, ahli Taurat, kaum Farisi, dan semua orang-orang imam-imam sampai kepada imam agung. Mereka inilah yang sepakat dan semua pakai kuasa mereka putuskan bahwa Yesus bersalah. Dan atas kesalahan yang dituduhkan kepada Yesus, yang paling berat ialah bahwa Yesus menyebut diri anak Allah, dan dia dihukum. Pilatus sebagai penguasa Romawi, dia waktu itu sebagai wakil kaisar di tanah Yahudi, tanah Israel, dia bilang, wah sudahlah, kalau kamu katakan dia ini melanggar kamu punya hukum, sudah, saya setuju, dia didera, disesat, dipukul. Dan itu adalah hukum Taurat, hukum Yahudi. Pukul orang-orang yang jadi
hukum sebagai orang jahat itu didera atau disesa dengan cambuk itu 40 kali. Tetapi laksanakan itu 39 kali supaya jangan sampai sesudah 40 kali masih tiba-tiba lewat lagi, itu berarti melanggar hukum lagi. Maka Yesus didera, disesa dengan cambuk. Kemudian Pilatus bilang, ya, lihat ini orang, dia sudah dihukum toh. Dan dia hadapkan kepada orang-orang Yahudi waktu itu, para imam besar, para ahli Taurat dan apa semua, mereka yang berkumpul di Yerusalem, bilang, lihatlah orangnya. Dalam bahasa Latin, ecce homo. Mereka lihat dia, dan Pilatus sangka dengan hukuman ini, yang disetujui juga menurut hukum Romawi, bahwa dia disesat. Dan Pilatus mempunyai satu keyakinan, sudahlah, dia dihukum, dicambuk, selesai, lepaskan. Tetapi mana? Orang-orang itu semua berteriak, salibkan dia, bunuh dia. Pilatus bilang, tidak bisa, saya tidak dapat kesalahan apapun dalam diri orang ini. Tidak, harus salibkan dia. Karena dia menyebut diri anak Allah. Pilatus cuci tangan, saya tidak bisa karena orang ini tidak bersalah. Tapi akhirnya karena desakan, mereka bilang, hei, kalau kau tidak serahkan dia untuk dihukum mati dengan salib, maka engkau bukan sahabat kaisar. Pilatus mulai ragu-ragu, bahaya. Maka dia serahkan lagi Yesus untuk dihukum hukuman mati di salib. Ini berarti 2 kali hukuman atas tuduhan yang sama. Yesus dianggap orang yang berbahaya bagi masyarakat Yahudi, dan yang kesalahan paling fatal itu ialah menyebut diri anak Allah. Atas dasar itulah dia sudah dihukum tadi, disesat, dicambuk. Itu sudah selesai. Tetapi lagi sekali atas tuduhan yang sama, dihukum lagi yang kedua, hukuman mati. Inilah yang berarti orang ini pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah manusia, manusia Allah, dia dihukum 2 kali atas tuduhan yang sama. Maka kemudian ini tercatat, dan para ahli hukum, orang-orang Romawi dan selanjutnya, abad-abad selanjutnya, langsung itu dicantumkan. Tidak boleh orang dituduh atas kesalahan yang sama, lalu dihukum 2 kali atas kesalahan itu. Muncullah istilah ini, ne bis in idem. Teman-temanku, jadi kalau kita berbicara tentang hukuman mati yang dialami oleh Yesus Kristus, disalibkan, itu sebelum disalibkan dia sudah dihukum, disesat, dicambuk. Itu pertama kali. Yang kedua kali dihukum mati dengan hukuman disalib. Ini luar biasa. Dan itu hanya terjadi pada diri Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sebagai Allah yang Maha Kuasa, dalam seluruh rangkaian penebusan itu menerima itu sebagai satu jenis hukuman yang mengorbankan diri sehabis-habisnya untuk menebus dosa manusia. Teman-temanku, inilah penjelasan singkat dari saya bahwa ne bis in idem itu dialami secara drastis oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita, khususnya umat Kristen, menjalani masa aksi puasa pembangunan, masa menjelang Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kalau itu berbicara tentang peristiwa sengsara Yesus dihukum mati melalui penangkapan, diserahkan kepada Pilatus, kemudian serdadu-serdadu Yahudi, serdadu-serdadu Romawi membawa dia ke bukit
Golgota, di sana disalibkan. Inilah 2 kali dia dihukum. Maka sampai sekarang kita sejarah dunia, kita umat manusia merumuskan ne bis in idem. Tidak boleh 2 kali dalam hal yang sama. Kali ini kita berbicara agak lama tentang hukum ne bis in idem. Itu dirumuskan karena pernah terjadi pada diri Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah manusia, manusia Allah, yang mengorbankan diri sehabis-habisnya untuk penebusan dosa umat manusia. Tuhan ampuni kami.